Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini karena bahan bonsai waru yang saya ground sudah sesuai dengan ukuran yang saya inginkan, saya ingin coba memberikan kesan tua dengan mengukir ya teman-teman, mengukir batang waru. Di sini alat yang saya gunakan hanya pisau ya. Ini pisau lengkung yang biasa saya pakai untuk mencangkok. Ini tadi sudah saya mulai dari bagian bawah, sudah mulai saya buat ukiran dan akan saya lanjutkan dengan mengelupas kulitnya, mengukirnya dengan melepas kulit dari waru ini dengan arah-arah yang sedapat mungkin mengikuti alur pergerakan dari bahan bonsai waru ini ya teman-teman. Pergerakannya yang melilit, maka bentuk ukirannya saya upayakan untuk membuat kesan melilit atau melintir juga. Jadi saya gurat kulit kayunya. Biasanya saya gurat dari pangkal mengecil, di tengah membesar, kemudian di ujungnya mengecil lagi, seperti bentuk bulan sabit. Biasanya itu yang saya buat. Untuk panjang pendeknya menyesuaikan. Dan biasanya yang saya buat uliran atau ukiran ini pada batang-batang yang terdapat tekukan. Jadi di tekukan luar, bukan tekukan dalam. Maksudnya agar nantinya kesan melintir atau menekuk itu lebih jelas, karena di bekas luka ini nantinya akan membengkak seiring pertumbuhannya, dan bekas bengkak bekas luka itu akan menimbulkan kesan tua. Di sini tujuan saya membuat ukiran pada kulit-kulit dari batang bahan bonsai waru ini. Ini saya teruskan dengan cara yang sama pada tekukan-tekukan yang sekiranya akan menimbulkan kesan melintir itu. Jadi saya teruskan gerakannya, tapi tiap goresan tidak saya sambungkan ya teman-teman. Jadi kesannya uliran itu berlanjut tapi tidak menjadi satu. Tujuannya apa? Agar kambiumnya tidak terputus. Jadi kulit-kulit kayu itu tidak seluruhnya secara utuh terkelupas. Jadi masih ada berselang guratan, lalu ada kulit kayu yang masih utuh, guratan lagi, dan masih ada kulit kayu yang terhubung, karena di situ ada kambium-kambium yang nantinya untuk membantu meneruskan jalur makanan ya teman-teman. Di sini dengan menyayat lalu mengelupas kulitnya, di situ nantinya akan terkonsentrasi penyembuhan batang ini. Jadi dari pertumbuhannya nantinya akan berbeda dengan kulit yang tidak disayat-sayat seperti ini. Akan membengkak, bahkan nantinya juga bisa bergerak seiring
umur pohon ini ya teman-teman. Dan biasanya saya tidak membersihkan kambiumnya karena ini bukan untuk mencangkok ya teman-teman. Ini hanya bertujuan untuk menimbulkan luka-luka yang nantinya akan membuat kesan tua pada bahan bonsai ini. Kalau tidak diberikan guratan-guratan seperti ini, tentu saja kulitnya lebih terkesan mulus. Ya nantinya tetap saja akan menua, tetapi dengan menggurat ini kesan tuanya akan lebih mudah didapat. Kan menurut saya untuk membuat bonsai salah satu prinsipnya adalah mempercepat kesan tua atau mempercepat penuaan pada bahan bonsai kita. Ini saya lanjutkan menggurat terus sampai nanti pada leher, calon leher dari bahan bonsai ini ya teman-teman. Karena bahan bonsai ini gerak dasarnya meliuk, bahkan bisa dikatakan melintir, maka terusan batang ini ada di calon leher yang sudah kita rencanakan. Memang kalau bisa banyak bagian yang kita gurat ya teman-teman. Sedapat mungkin kita gurat dengan alur yang menyesuaikan gerak batang. Saya teruskan sampai bagian leher. Paling tidak guratan utama sudah kita buat. Nantinya jika diperkirakan perlu diisi lagi dengan guratan yang sesuai, dapat kita tambahkan. Memang kadang karena gerak dasarnya melintir seperti ini, posisi kita juga harus ikut-ikutan melintir ya teman-teman. Pastinya kita menyesuaikan posisi untuk menggurat ini dari mana lebih enaknya. Maka itu saya gunakan pisau yang melengkung seperti ini. Kalau menggunakan pisau yang biasa atau cutter yang lurus, sepertinya agak menyulitkan. Ya, kita mainkan terus. Ya, meskipun saya bukan seniman ukir, tapi ya berusaha saja untuk mengarahkan ukiran ini agar sesuai dengan gerak batang dari pohon ini ya teman-teman. Ini sampai leher kita gurat lagi, kita mainkan. Kupas.
Mana lagi yang perlu kita tambahkan guratan, kita tambahkan. Dan ini yang di tekukan luar sedapat mungkin saya tambahkan guratan yang mengulir membentuk bulan sabit, agar kesan tekukan atau liukannya lebih terlihat nantinya. Nah, di sini di bekas luka ini nantinya akan membengkak, tentu saja melebihi dari kulit dasarnya. Kita isi lagi mana yang alur terusan yang kira-kira dapat diisi, dan ini saya teruskan sampai leher. Sampai leher saya bulat juga agar kesan tua itu merata nantinya. Memang sekarang masih seperti ini ya teman-teman, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu bekas-bekas luka ini akan membengkak, membentuk alur guratan yang menimbulkan kesan tua ya teman-teman. Ini seperti orang kerokan ya teman-teman. Jadi ini bukan pohon waru yang lagi masuk angin ya teman-teman, tapi ini sedang saya ukir agar menimbulkan kesan lebih tua. Mumpung bahan bonsai waru ini sedang ada di ground, jadi luka-luka ini akan lebih cepat menutup dan menimbulkan karakter-karakter khusus yang terkesan tua nantinya. Ini di leher juga saya ukir, saya kupas, nantinya akan saya potong di sini. Ini bagian pangkal yang tadi sudah saya mulai, saya buat kupasan juga. Teruskan dengan gerakan sampai pada tiap tekukannya hingga di ujung leher ini. Guratan-guratan ini kurang lebih 2 hari sudah mulai mengering ya teman-teman. Seperti ini bahan bonsai waru yang satunya yang saya perlakukan sama, hanya saja ini gerak dasarnya berbeda ya teman-teman. Ini gerak dasarnya saya konsep untuk informal nantinya atau tegak meliuk. Ini 2 hari sudah mulai mengering ukiran-ukirannya. Mudah-mudahan nanti segera menutup lukanya dan mulai membengkak. Dan yang satunya ini seperti saya katakan tadi, konsepnya moyogi atau meliuk. Itu juga saya ukir sampai lehernya, yang nantinya akan dipotong ketika semuanya merata, baik besaran ataupun penuaannya. Oke, semoga berguna ya teman-teman.